di depan mata dia aku dipakai rame-rame sama teman-temannya, dan ketika aku tanya dia bilang ya sebenarnya kamu tuh memang dari awal tuh udah di planning memang mau dipakai aja sama anak-anak, jadi kalau emang mau muasin nafsu mending sama Elena, dan aku nggak berani ngapa-ngapain pacarku, sorry ya, dia bilang gitu. Kapan niki mari? Nanti Wis tuwek lho. ojo apa rabi. Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya diowe. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Malaza. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali lagi dalam episode di hari Jumat. Exactly. Confidence yang dimana Confidence. Kenapa ada confidence-nya? Exactly confidence. untuk sebuah keyakinan itu perlu kepercayaan diri. Brandnya belum bayar di sini. Kamu udah exactly confidence saja. Oh iya itu odol ya. Maaf. Dan di hari Jumat yang berkah ini adalah Jumat yang baik untuk Yes. siapapun. Betul, Mas. Ya kan? Di Katolik ada Jumat Agung. Ada. Nah, Ada Jumat pertama juga ada. Jumat pertama ada. Di Islam ada Jumatan. Jumatan tiap Jumat tuh Betul. kita. Ada Jumat berkah. Ada Jumat berkah, benar. Dan konon yang meninggal di hari Jumat itu kalau di kepercayaanku salah satu ciri-ciri mati syahid. Oh. Apa kamu mau? Kak Wani guyoni aku. Enggak, ini Oh, bukan ini untuk syahid. bercanda. Pengen mati syahid suatu saat nanti ya. Pengen. Ketika sudah umur tua. Oke, setelah episode ini tayang, apakah bersedia saya bacok? Untuk menuju ke itu tadi. Tidak bersedia, Mas. Tidak bersedia. Kok pelin-pelan nih, masalah keyakinannya pelin-pelan. Tidak bersedia. Oke, seperti biasa teman-teman, terima kasih untuk Mux Kreatif Yes. dan juga Mux Coffee. Ada salah satu sobat Ultras Buntu yang mengirimkan ceritanya, kemudian direview oleh tim, diundang mau. Baru baca asam lambung kita. Iya, benar. Tapi Gitu. seru. Tapi seru. Tapi seru. Nah, Karena sebenarnya si dia ini sebut aja namanya. tepuk tangan buat Elena. Oke, Elena. Elena. Sebelumnya Elena asli mana? Apakah asli Surabaya atau Bukan, aku rantau. Umat rantau ya? Oke, tapi masih satu Pulau Jawa. Masih ya. masih. Oke. Menginjakkan kaki di Surabaya di tahun berapa? Kalau benar-benar menginjakkan kaki di Surabayanya itu tepat di bulan November tahun 2021. Oke. Baru ya? Baru. Ya masih baru. Mari-mari Covid ya. Betul. Era Covid. Atau yang kamu yang nemu vaksin ya? Enggak, bukan. Oke. Dia yang mendesain APD. Sangat polos sama kayak dia. Oke. Kamu polos juga? Polos piye iki maksudnya? Gak ada rambutnya. Rajin sih, Mas. Oke. Sikutnya. Oh. Pikiranku jangan ke sana. Kita kembalikan. Oke. Oke, teman-teman. Elena. Sebelum ke Elena, Oke. saya mau kasih review dulu. Oke. Jadi di ceritanya Elena ini Belum. Sebelum itu, jadi teman-teman kemarin itu kita buka question di iya. story podcast Exit. Makanya kalau teman-teman dengerin podcast Exit, lebih baik follow podcast Exitnya di Instagram teman-teman, karena di situ nanti segala bentuk pengumuman di sana. Yes. Dan Elena ini adalah salah satu orang yang waktu kita buka kuesioner Yes. gitu ya, siapa yang mau cerita di podcast Exit, dia nyamber dan kebetulan ya dia mau bercerita, dan setelah kita kurasi ternyata kita nggak kuat dengan cerita dia, makanya lebih baik kita datangkan gitu ya. Dan dari rangkuman ceritanya, Elena yang berusia 22 tahun hari ini, dia bercerita bahwa sejak SMP mengalami akal-akalan dari kawan SMP-nya soal seks gitu ya. Terus berkembang pada waktu dia SMA, dia juga mengalami trauma tentang hal yang seperti itu dan mempengaruhi kehidupan seksualnya pada waktu setelah itu gitu. Beliau minta disensor karena satu dan lain hal, tapi aku mengajak Aku yang minta sensor. Oke, Mas Firza minta disensor dengan banyak pertimbangan tadi Mas Firza sebelum tik. Ya, gitu ya. Mari kita nikmati pembicaraan ini. Silakan teman-teman kalau ada sesuatu juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke.
Dan sedikit info teman-teman, kalau misalnya memang DM dari kalian belum terbacakan, mohon maaf, sabar, oke? Yes. Kakean nih sing DM, sabar ya. Jadi pasti akan kita bacakan, yang dimana kalau misalnya DM dari kalian sesuai dengan pembahasan kita saat itu, gitu. Jadi kasih waktu kita untuk mengkategorikan. Ngono ya, Rek? Sabar ya. Oke, Oke, kembali ke Elena. Elena. Apa yang ingin kamu ceritakan di DM tadi? Boleh dijelaskan? Kamu berhadapan dengan siapa? Mungkin juga bisa dijelaskan dari silsilah keluarga, anak kepiro. Kebetulan aku anak tunggal. Oh. Iya. Satu-satunya. Waktu merantau ke sini, apakah papa mama ikut? Kalau merantau ke sini itu ceritanya aku minggat dari rumah. Sebenarnya minggat dan terusir memang. Oke. Jadi ya sudah, kebetulan memang ada dapat kerjaan di Surabaya. Aku udah pamit aku mau kerja di Surabaya, terus kayak dari orang tua itu ya udah, kalau kamu mau ke Surabaya ya jangan harap kamu dapat apa-apa dari papa mama. Dan aku ya cuman bilang, loh aku ini bukan minta restu, aku ini pamitan aja. Jadi aku Artinya hubungan dengan orang tua nggak baik-baik juga ya? kebetulan iya pada saat itu. Sejak kapan? Dari SD, karena dulu papa mama itu sempat mau cerai. Oke. Jadi sejak saat itu kalau di rumah itu keluargaku, maksudnya papa lebih fokus ke mama karena takut mama minta cerai lagi. Sorry, agak dalam. Mereka sempat cerai. Mau cerai. Iya, mau. Terus akhirnya nggak jadi. Iya. Terus papa yang punya usaha untuk jangan sampai cerai. Iya, betul. Akhirnya mengorbankan Elena. Betul. Oke. Apakah kamu unwanted child? Lebih ke sebenarnya diharap-harapkan, cuman datangnya telat. Terlalu lama. Oke. Jadi ya Oke. Nggak masalah juga sih. Nggak Tapi masalah. hubungan antara ayah dan ibu juga nggak baik-baik aja ya berarti ya? baru mulai membaiknya ketika aku sudah keluar dari rumah. Damn. Anjing. Oke, anggap bukan apa-apa. Kan asumsi kita banyak di kepala ya. Anggap bukan apa-apa. Nah, obrolan kita masih panjang, Elena, sabar. Nggak apa-apa, Elena jawab bebas aja ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi aku izinkan aku dan Bian menekan apa yang ada di kepalaku ya. Oke, Elena di sana berarti dalam tumbuh kembangmu, keseharianmu adalah melihat orang tua berantem. Sebenarnya kalau kondisi rumah itu tidak seburuk yang dibayangkan Mas Oke. Sekacau Firza dan itu, Mas tidak Bian. sekacau Iya, itu. enggak sekacau itu, normal. Karena memang keluargaku nggak mau sampai keluarga besar itu tahu ada masalah itu. Jadi ya aku nggak diperhatikannya ya cuman di rumah. Di luar rumah ya tetap kayak, oh iya anakku tetap kuanterin sekolah, tetap dibekalin ke sekolah. Cuman ya yang tahu pada saat itu ya cuman aku, papa sama mama. Oke. Bahwa maksudnya kalau di rumah misal nih mama udah mulai kayak angin-anginan, udah nggak enak gitu suasana di rumah, papa pasti lebih fokus ke mama, dan akhirnya aku juga nggak terlalu diperhatikan. Oke. Dan aku ya akhirnya berusaha biasa aja, dan aku berpikir bahwa aku sendirian di rumah nggak punya temen, makanya akhirnya aku memilih untuk mengakrabkan diri sama teman-teman di sekolah gitu. Dan stimulus itu membuat kamu lebih nyaman di luar daripada di rumah. Betul. Jadi aku berusaha memaksimalkan waktuku ketika aku di luar rumah, yang dimana waktu itu ya cuman sekolah. Oh, oke. Paham. Akhirnya tiba di momen kamu cabut dari keluarga sana untuk merantau di Surabaya nih. Aku cabutnya baru 2021, sedangkan aku SMP itu mungkin sekitar tahun 2016. 6 tahun kamu menjalani hari-hari berat itu. Iya, jadi aku masih terjebak di rumah. Oke. Terus singkat cerita ke Surabaya lah, karena ke Surabaya. satu dan lain hal yang Iya, tidak positif ya. Betul. Oke, dan di Surabaya kamu tinggal sama siapa waktu itu? Aku waktu itu numpang di temen. Oke. Jadi numpang di kosan temen sampai sekitar 6 bulanan. Akhirnya aku ada 1-2 masalah sama dia, akhirnya aku keluar, aku ngekos sendiri. Oke. Sudah cukup ya secara basic pertanyaan ya. Timelinenya Timelinenya udah cukup lah ya. sudah terangkai.
mungkin kita bisa masuk ke traumanya. Boleh ceritakan Apa yang apa yang terjadi? membuat kamu pengen cerita di podcast ini? Karena berawal dari itu tadi sih, maksudnya kan aku pengen punya teman lebih akrab sama teman di luar rumah. Jadi aku juga posisinya aku nggak tahu cara orang bergaul, cara anak-anak usia segitu bergaul di luar sana itu seperti apa. Dan tidak ada clue dari orang tua. Betul. Jadi aku berusaha kayak ikut arusnya aja, dan ternyata arus yang aku ikuti itu memang arus yang salah, arus yang jelek. Gimana itu? Jadi ya normal, baru masuk SMP perkenalan kayak gitu-gitu tuh, nyari teman baru. Di situ lebih banyak anak cowok yang tertarik buat temenan sama aku daripada yang cewek. Oke. Sampai akhirnya aku waktu itu memutuskan untuk temenan, lebih memilih sama yang cowok karena ada satu cewek ini dia bilang bahwa aku itu ngerebut pacarnya temennya cewek. Oke. Padahal sebenarnya aku ya di mataku aku temenan aja. Dan mereka putus bukan karena aku. Oke. Terus nggak lama ketika aku udah mulai akrab banget sama ini cowok, aku dipacarin. Oke. Aku dipacarin dan ternyata itu cuman akal bulusnya aja. Karena Sorry, SMP kelas berapa itu? kelas 1. Oke. Akal bulusnya aja, terus? Jadi dia kayak mungkin dapat tantangan ya dari temennya ya. Kalau kamu bisa cium anak itu di sekolah, pulang sekolah, kamu berarti jago. Kamu berarti memang terbukti sebagai anak yang keren kayak gitu ya. Mungkin ya aku juga kurang tahu karena memang aku merasa sebenarnya ada yang janggal gitu. Kayak tiba-tiba aku dipacarin, tiba-tiba jadi dekat sama aku sampai akhirnya tiap pulang sekolah kamu jangan pulang dulu, sedangkan aku kan dijemput sampai akhirnya sama mama. Oke, terus Sampai akhirnya ada satu waktu di mana mama itu masih belum jemput, dia bilang, "Oh, kamu belum dijemput?" "Iya, belum." "Ya udah, kita nunggu di kelas aja." Padahal kelasnya itu jauh dari depan, masih dari gerbang sekolah itu lumayan jauh. Terus kayak dia tiba-tiba ya gitu, awalnya cuma duduk sebelahan gandeng, terus ngerangkul, terus tiba-tiba leherku dipegang, kepalaku diputer, aku dicium. Oke. Dan ternyata nggak lama aku dengar dari kelas sebelah itu masih banyak anak laki-laki, dan anak-anak di kelas sebelah itu temennya dia. Sebenarnya aku udah merasa kayak ini kayaknya ini nggak sih, maksudnya janggal gitu nggak sih harusnya. Ada sesuatu yang nggak Iya, beres ya. Cuman aku berpikir bahwa oh ya mungkin wajar kali umur segini. Oke. Maksudnya udah. Apa yang terbayang di kepalamu pada waktu di Cipok gitu? Jujur jijik sih. Oke. Soalnya ya aneh aja gitu. Aku nggak pernah melakukan hal itu. Oke. Terus tiba-tiba dicium. Ya aneh. Dan peristiwa itu tidak pernah kamu ceritakan ke orang tua? Sampai detik ini orang tua nggak pernah tahu soal kejadian itu. Oke. Sorry, apa yang kamu pertimbangkan? Kenapa kamu gak cerita orang tua? Takut ya? Takut memperburuk keadaan di rumah aja, karena aku tahu aku nggak akan bisa keluar dari rumah waktu itu. Masih belum bisa bebas dari rumah. Oke. Aku udah tahu maksudnya nggak enaknya nggak diperhatikan sama papa mama, jadi aku memutuskan untuk ya udah aku jadi anak baik, anak diem aja. Oke, diem termasuk gak cerita. Oke. Berlanjut ke jenjang selanjutnya akhirnya? Sebenarnya waktu itu akhirnya setelah dicium nggak lama aku diputusin, dan akhirnya siklus yang sama mulai terulang lagi ke teman-temannya. Oke. Mulai gantian deketin aku satu-satu sampai akhirnya naik kelas. Aku udah kayak apa sih, kok kalian pada cuma deketin aku cuman buat pegang-pegang, cuman buat cium-cium. Oke. Sampai akhirnya mereka merasa bahwa macarin aku atau menjadikan aku pacarnya mereka itu udah nggak mempan untuk menipu. Jadi kayak ya udah aja temenan biasa. Zaman-zaman sekolah kan masih ada kerja kelompok ya soalnya. Yes. Tiba-tiba dibilang satu kelompok sama aku aja. Jadi ada 3 cowok waktu itu bilang satu kelompok sama aku aja, dan salah satunya ada si cowok yang pertama kali cium aku itu. Oke. Diajak ke rumahnya, bilangnya kerja kelompok, tapi ternyata di situ aku tiba-tiba dibawa ke kamar, bajuku dilepasin semua, dan pas bajuku udah dibuka, maksudnya udah mulai dibuka semua itu,
temennya masuk dan dia bukannya malah kayak marah, apa sih kamu kok masuk, enggak, Temennya dia itu siapa maksudnya? si temennya yang Kerja cowok. kelompok tadi. Iya kan kita Cowok-cowok kan itu. berempat kan jadinya, Hmm, cowoknya Satu cewek, 3. cowoknya 3. Iya. Oke, terus Terus ya itu ketika si A ini udah mulai buka-buka bajuku, terus ada temennya masuk, dia bukannya marah tapi malah kayak ya udah kayak malah ngode seakan-akan udah langsung aja. Hmm. Sorry itu nggak apa-apa diceritakan. Iya. Nggak kamu ready buat cerita ini? Kamu nggak ada masalah dengan Ya nggak ada recall jadi recall. ya, jadi lebih marah kalau ingat lagi enggak kan? Ya buat apa juga, udah berapa tahun berlalu. Oke. Oke. Lanjut. Terima kasih atas kesepakatannya. Kalau kamu ngomong nggak ada senyumnya tuh kayak menghakimi aku ya. Maaf loh, aku nggak salah, aku nggak jadi Oke. bagian dari 3 itu loh. Oke lanjut. Lanjut. Terus akhirnya Terus dan Dibuka-buka, ternyata dari lanjut. situ mulai menyebar berita bahwa aku ini bisa dipakai. Tapi aku di bisa kamar itu apa yang dipegang-pegang. terjadi? Aku diciumin sana sini, badanku dipegang-pegang. Sebenarnya udah mau dimasukin sebenarnya, tapi Oke. akunya nggak mau. oh, Aku berpikir bahwa enggak, ini masih terlalu awal. Aku juga takut. oke. Jadi sebenarnya aku juga takut gitu, digituin tuh aku takut. Cuman kayak aku mikir kayak, ya gimana? Siapa lagi? Respon emosinya kemudian jadi marah, kecewa, nangis atau apa setelah? dari Enggak ada kamar? sama sekali karena aku masih berpikir bahwa ya itu mungkin cara berteman orang-orang di luar sana. Oke. Dan setelah kejadian itu semakin banyak lagi orang yang penasaran sama aku, Oke. yang tadinya masih seputar satu angkatan, sampai akhirnya itu kan Lintas kejadian itu angkatan. waktu aku kelas 2 SMP, sampai akhirnya kakak Beda kelas tingkat. 3 itu tahu, kelas 1 itu tahu, bahkan sampai anak-anak sekolah lain pun tahu. Jadi Setelah kamu tahu bahwa banyak sekali orang yang tahu, apa yang terjadi di kepalamu? ya aku mikirnya kayak cuman mungkin aku asik kali diajak temenan. Oke. Termasuk setelah kamu tahu bahwa kamu dicap bisa dipakai itu. Aku nggak tahu kalau maksudnya itu yang mereka katakan di luar sana. Oke, yang kamu tahu yang dikatakan oleh mereka di luar sana adalah Iya, maksudnya kayak sorry. Maksudnya si yang mana sih gitu. Yang mana sih? Banyak yang nyariin. Eleona itu yang mana sih? Iya, Elena itu yang mana? Elena sih. Waktu itu kan masih zaman-zaman BBM tuh. Banyak banget yang nge-add pinku BBM sampai oke, kamu siapa? Terus kayak kamu temennya ini ya. Yaudah cuman gitu doang. Aku ya mikirnya ternyata banyak orang ya yang suka temenan sama aku. Oke. Oke. Kamu tidak tahu bahwa situasinya kamu dalam tanda kutip dimanfaatkan ya? Iya. Aku baru mulai menyadari kalau aku memang Even temen dimanfaat. cewekmu tidak say something about it. Dia Teman-teman nggak punya cewekku temen dari cewek. kelas 1 itu udah nggak ada yang mau temenan sama Dia aku. nggak punya teman cewek tadi ceritanya. Even one. Nggak ada. Nggak ada yang mau. Bahkan sampai waktu pas aku kelas 2 itu aku sering dipanggil BK. Ya sorry ya, emang anjing sebenarnya beliaunya ini. Kenapa? Karena maksudnya dia mungkin mungkin melihat atau ada yang lapor kalau di sekolah pun kadang masih banyak yang suka curi-curi pegang-pegang aku. Jadi kayak jam sekolah, pelajaran kayak gitu-gitu atau istirahat banyak yang curi-curi pegang-pegang aku. Mungkin ada yang lapor ke BK dan akhirnya beliau ini manggil aku. Dikiranya memang aku yang agak gatel sama cowok. Oh. Jadi aku yang bener-bener kayak, kamu itu gimana sih jadi anak baru masih SMP aja udah gatel sama cowok. Tuh lo lihat sampai nggak ada anak cewek yang mau temenan sama kamu kan? Nah situasinya gitu Bi, nangkep nggak? Jadi si cewek-cewek lain itu mengambil jarak yang sama barengan mundur karena si Elena ini jadi objek yang negatif gitu di tongkrongannya. Makanya dia wajar nggak punya temen cewek. Makanya aku waktu itu juga mikirnya kayak, oh ya udah mungkin karena memang temanku cowok semua, jadi ya anak cewek nggak ada yang mau temenan sama cewek yang temenan sama cowok gitu. Kamu terus berpikir positif. Itu Iya. positif itu untuk mengobati kekecewaan atau muncul sendiri? Yang ada di pikiranku cuman itu. Oke. Artinya di fase-fase dipegang, berganti-ganti pacar, tidak menghasilkan trauma di kamu. Sebenarnya waktu itu enggak, Sakit hati. karena aku belum tahu aja gitu. Iya. Aku berpikirnya itu masih wajar. Kamu tahunya kapan?
Sorry. Waktu SMA baru mulai sadar karena di SMA aku baru masuk SMA ibaratnya kayak aku masuk kandang singa. Kayak udah banyak yang kayak wah ini Udah siap-siap ngerekam semua Elena. gitu ya. Aku baru nyadarnya kayak loh ternyata namaku di luar sana itu sejelek itu ya. Oh, oke. Lanjut Mas Firja, mau tanya apa tadi? Sorry, kepotong. Ah? Mau tanya apa tadi? Kepotong. Jawaban demi jawaban dia ini membuat saya tertutup mulut saya ini untuk ngomong apa. Tapi nggak apa-apa, Elena. Di sini bebas kamu bercerita apa karena nggak akan ada yang bisa ngejudge kamu. Apa namanya? Tidak ada orang yang mengedukasi dia bahwasanya batasannya harusnya sampai sini, Iya betul. sampai sini. Aku baru mulai menyadari itu SMA. Maksudnya Iya, menyadari benar-benar. bahwa oh ternyata yang selama ini aku lakukan itu hal yang buruk, hal yang jelek. Elena, momen apa itu? Ya ketika itu tiba-tiba aku baru masuk kelas 1, ada anak kelas 3 tiba-tiba kamu yang namanya Elena ya. Oke. Cowok, konteksnya cowok. Kamu yang namanya Elena ya. Kamu mantannya ini kan, udah pernah ngapain aja sama dia. Kamu katanya pernah dibayar ya sama ini. Waduh. Padahal aku nggak merasa melakukan hal itu. Tapi Apa? kamu Respon apa yang kamu keluarkan Itu untuk pertanyaan itu? respon emosimu apa? Hah? Cuman gitu doang. Tapi di kepalamu nggak bersambung? Oh berarti banyak yang cerita kita nggak ada? Awalnya masih kayak wah emang siapa yang pernah cerita kayak gitu. Oke. Terus akhirnya kayak nanya ke teman-teman Cowok maksudnya yang lain. ke cowok-cowok itu tadi. Untungnya ada satu orang yang dia mungkin ya kasihan ya sama aku ya. Maksudnya di depan mata dia aku dipakai rame-rame sama teman-temannya. Dan ketika aku tanya dia bilang ya sebenarnya kamu tuh memang dari awal tuh udah di planning memang mau dipakai aja sama anak-anak. Sorry, di depan mata dia dipakai rame-rame. Iya karena jadi maksudnya kejadian kayak kerja kelompok itu nggak cuma sekali 2 kali. Oh, oke. Ada satu orang laki-laki yang akhirnya Iya dia bilang Tapi dia pelaku juga nggak? aku nggak tahu ya mungkin bisa bilang dia pelaku atau bukan karena dia waktu itu ngajak main ke rumahnya terus dia bilang sorry banget ya Elena aku kayak gini ke kamu itu karena aku nggak berani ngapa-ngapain pacarku dan aku tahu dari anak-anak katanya kamu itu bisa dipakai jadi kalau emang mau muasin nafsu mending sama Elena dan aku nggak berani ngapa-ngapain pacarku sorry ya dia bilang gitu. Situasi hatimu ya apa? Ya aku mulai menyadari bahwa oke, pantas nggak ada yang mau temenan sama aku. Kecewa, marah. Kecewa atau marahnya enggak sih, lebih kayak orang yang baru menyadari suatu hal besar gitu loh. oke, Yang speechless itu gitu ya. iya, iya bener. Oh, itu. Kayak lebih speechless kayak oh ternyata itu alasan kenapa maksudnya sampai guru BK aku itu sebenci itu sama aku. Oke. Sampai nggak ada temen cewek yang mau Nah, temenan ini sama aku. Guru BK suka tolol kok. Iya makanya itu tadi aku maksudnya. bilang Oh, iya. sorry anjing, ya emang anjing gitu. Positioningnya dia salah. Cuman ya mungkin guru BK-nya perempuan tua gitu ya. Kolot Perempuan. gitu. Kalau kolotnya enggak sih, masih muda. Mungkin waktu aku masih SMP itu mungkin masih kisaran umur 30-35. Masih muda sebenarnya. Ya tapi muda dan tua itu soal mindset juga. Iya Pak. sih. Tapi kayak itu Kalau ibu-ibu fashion. Facebook deh kalau sekarang kita inget ya. Positioningnya salah soalnya. Bukan ditanya dipegang itu enggak boleh. Kamu Nah, udah tahu itu loh. enggak itu Iya, loh. itu. Basic banget. Iya. Bagian mana yang boleh dipegang? Dan yang sorry ya. Nggak apa-apa, nggak Dan apa-apa. yang fatal itu guru BK loh anjing, bimbingan konseling. Harusnya kamu memberikan konseling, memberikan bimbingan terhadap sesuatu yang janggal. Bukan malah berputar posisi, malah dia ngejudge gitu. Iya, iya. Oke. Ya sudah ya, kita marah sama guru BK. Hari ini ngata-ngatain nggak penting juga. Mungkin orangnya sudah meninggal juga Oh ya. enggak masih hidup sih orangnya. Udah lah. Kamu tahu dia. Terakhir kali aku SMA ke sana itu ketemu beliaunya teman-temanku ya biasa salim kan sama guru. Terus beliau pas papasan sama aku cuman kayak ya pemuka siapa? Iya. Ih, pembalasan deh. Terus Elena, saat menyadari situasi hal besar semua sudah terjadi, kamu menyadari bahwa semua menganggap kamu remeh. Iya, maksudnya memandang sebelah mata gitu kan. Oke. Dan akhirnya waktu aku SMA ya aku berpikir bahwa kayaknya nggak ada yang mau deh kalau pacaran sama aku. Karena aku udah pernah dipegang banyak orang. Oke. Itu respon yang muncul. Ya, Terus dan kamu melanjutkan hidupmu gimana? Padahal kan bertemanmu yang kamu yakini adalah
Oh ya udah terus. Iya, jadi waktu aku SMA itu aku memutuskan karena kan merasa kayak lembaran baru nih SMA gitu kan. Mungkin ada memang teman-teman yang dulu satu sekolah satu SMP sama aku dan kenal. Aku mikirnya cuman mending aku jadi anak introvert aja yang nggak punya temen. Oke. Ya, aku cuman pengen nyelesain SMA aku. Aku mikirnya cuman gitu. Hampir selama kelas 1 itu aku menutup diri, banyak cowok yang ya gitu. Deketin. Oh kamu Elena ya, oh kamu Elena. Aku cuman kamu siapa? Apa sih? Maksudnya ya aku responku jutek, enggak. Ya Dan udah berani nolak. ya. Lebih ke udah nolak mentah-mentah aja dari depan Oke, gitu. Oke. Karena aku merasa bahwa pasti sama aja. Sampai akhirnya waktu itu aku naksir sama cowok anak sekolah lain. Terus Aku tuh pasti. Teman-teman, mohon maaf ya. Kalau kalian di posisiku duduk di sini di samping orang yang berbeda, anjing. Ya, makanya dinetralkan dengan Makanya saya ngecuk-ngecuk bercanda ini bukan merusak suasana, goblok. Aku mau mengklarifikasi barusan nih. Boleh. Jadi beberapa temen pendengar yang mungkin baru itu gak seneng Firza motong-motong gitu ya. Lek kon pengen delok podcast yang full psikologi, karena exit cuk. Yo. Lek kon pengen delok full guyonan, yo karena exit cuk. Jadi kita mau mendidik pendengar, yo ngene carane ngrungokno exit iku berdamai dengan potongan-potongan iku. Iya. Ya. Sama halnya aku dan Ben harus berdamai dengan masa lalu narasumber sing iku berat loh anjing. Kita untuk bisa memberikan motivasi, bisa membantu untuk membuka pikirannya. Kenapa itu isok sangar, isok keren? Karena aku dan Bian punya empati yang tinggi dan berusaha untuk ada di situasi itu. Dan iku abot anjing, ya apa aku nang situasi diajak kerja kelompok. Tadi. Bercanda ya Elena. Gak apa-apa kan aku bercanda gini ya? Gak apa-apa. Kok pikir kenapa dukun-dukun iku nyabu? Perlu ngono masalah. Yo. Hah? Iya. Abot cok menghadapi masalah ini dengan otak waras Iya, tanpa substan. Iya. Makanya banyak ketakjuban kayak Elena, kok kamu bisa sekuat itu? Ya emang nggak tahu gitu. Diwajar. Jangan juga menjudge orang. Makanya kon gak seneng sampai guyonanku berarti kon ngejudge aku anjing. Yo. Ya udahlah nek misalnya kon gak seneng ya gak usah dirungokno gak apa-apa. Iya. Ngomong podcast lain lah. Oke lanjut Mbak. Hananataki tuh api itu akeh dagingnya tuh. Aduh. Banyak dagingnya. Nyerempet kuping lo iki. Peluru nih. Ya udah, lanjut Oke. Elena. Itu aku naksir sama cowok dari SMA lain dan ternyata maksudnya kukira dia masih kelas 3, ternyata udah lulus. Oke. Dan memang kebetulan dia itu temennya tetanggaku. Oke. Kenapa kamu naksir? Nggak tahu ya, Kamu mungkin tertarik dari mana? Wajahnya, sikapnya. jujur aku mandang fisik sih Anjan arek. Iya. Semua Iya. dek, ngapunten nggih. Saya ini menikahi Kudu istri gara-gara saya. dia numpak fiction. Iya. Saya menikahi istriku, Bian menikahi istrinya karena Visual. menurut kita cantik. Wajar itu, bukan karena istriku numpak Satria FU. Iya. Terus aku terpikat. Itu otak primitif yang ngomong. Iya, itu manusiawi ya Lena. Visual, Jangan menyalahkan dirimu atas itu nggak apa-apa, itu wajar. Terus kamu mana fisik, dia ganteng nih menurutmu. Dia Oke. lumayan ganteng dan aku taunya tuh lihat sekilas karena posisinya aku main ke rumah tetanggaku, Ih. terus dianya tuh baru pulang gitu loh. Anjay. Makanya jadi kayak kok ganteng. Itu Terus. terus sebenarnya si tetanggaku ini udah bilang, maksudnya kayak jangan sama dia. Oh, udah ngasih alarm. Iya, Tetanggamu jangan cowok, sama dia. Cowok. Oke. Kebetulan dia itu satu gereja sama aku dan memang usianya sepantaran sama si cowok ini. Bukan pelaku juga. Bukan. Murni teman. Jadi dia udah bilang jangan sama dia gitu kan. Terus aku udah kayak loh kenapa? Akhirnya aku sering kan main ke rumah si tetanggaku ini karena aku merasa kayak siapa tahu bisa ketemu. Oke. Terus ternyata motifku untuk
ketemu dia itu ketahuan sama dianya. Oke. Akhirnya dia sengaja ketika aku kesana dia datang Oke. ngajak kenalan, tukeran nomor WhatsApp. Oh, ihi. Terus ya dia bilang, kamu baru masuk SMA ya? Iya, baru masuk SMA. Terus akhirnya dia bilang, oh aku baru lulus sih. Oh aku kira kamu masih kelas 3. Terus katanya, oh enggak, aku udah lulus dan aku kerja sekarang. Dia bilangnya gitu. Kerja terus, karena kan dia masih lumayan memang teman dekat sama tetanggaku ini tadi kan. Jadi ya dia kalau ngapel juga deket gitu. Maksudnya kayak kita awalnya ngapelnya di rumah tetanggaku awalnya. Oke. Sampai akhirnya ngapelnya di rumah. Oke. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah, 5 langkah kelewatan, ternyata cuma 3 langkah. Sini. Terus akhirnya orang tuaku tahu, maksudnya aku deket sama si cowok ini dan oh ya udah gitu, cuman ya udah aja. Mungkin karena taunya kan dia teman baiknya tetanggaku, jadi Oke. kayak ya udah aja. Oke. Sampai akhirnya waktu itu aku diajak, ayo ikut aku ke rumah temanku. Ikut ke rumah temennya dan ternyata di Ke sana rumah temennya pacarmu ya yang betul. bukan tetanggamu. Bukan. Oke, lanjut. Terus akhirnya diajak ke sana, pas udah nyampe ya temannya tuh udah nungguin di depan. Oke. Terus tiba-tiba aku disuruh masuk. Oke. Tapi aku bingung kenapa tuan rumahnya nggak disuruh masuk. Oke. Maksudnya kenapa tuan rumahnya tetap di depan. Oke. Oke. Terus aku tanya, loh kenapa? Udah nggak apa-apa, masuk aja ke kamar. Kamu gak curiga? Agak curiga sebenarnya. Dan kamu ya wis lah kalau masalah. Iya, aku berpikir kayak ya udahlah, mungkin paling ya cuman, maksudnya Iya. memikirkan kemungkinan terburuknya paling cuman ya dipegang-pegang lagi, dicium-cium Oke. lagi. Itu menjadi hal yang terbiasa ya bagi Iya kamu ya? betul. Oke. Dan ternyata malah akhirnya ya terjadilah aku dipakai. Oke. Tidak ada komunikasi apa-apa. Enggak, Kamu langsung boleh ya, tak gali gak apa-apa ya. enggak apa-apa. Bujuk kono pacul nih. Bi, Ngepo. apa yang buat tanduri jagung lah iki? Kok bisa dipacul ngono? Boleh gali sebentar. Ya apa nek arek iki mlaku ketok rumbu-rumbu ngono. Gombyok. Berarti situasi seksual yang kamu kenal adalah ya tidak ada komunikasi, Ya. Langsung. Tidak ada agreement. tidak ada agreement, Betul. tidak ada percakapan di awal. Betul. Oke. Langsung ditubruk. Ya, Hari keberapa setelah pacaran? kayaknya itu udah ada sebulan 2 bulan. Oke. Oke. Sebulan 2 bulan itu ada proses mohon maaf ya, ada proses ciuman, Ya gandengnya, bonding gitu kan. eh, Enggak ada. nggak ada ciuman, nggak Nggak ada ada. apa gitu ya. Enggak ada. Berarti kemungkinan dia juga udah mendapatkan cerita dari Elena ini. Iya kah? Enggak. Apakah dia tahu cerita yang tersebar luas itu masuk ke kupingnya pacarmu? Enggak, karena sebenarnya itu agak plot twist sih. Maksudnya kenapa Boleh. Cerita. kan memang akhirnya kan terjadilah ya saat itu. Ah, Aku cuman mikir pertama kaliku nih diambil gitu kan. Berarti dia serius kali sama aku. Sampai akhirnya tiba-tiba ada cewek yang ngelabrak ke aku. Enggak ngelabrak langsung sih, cuman ngechat aja di Instagram. Kamu siapanya sih ini? Wah, sebut saja Panjul ya kan. Panjul. Panjang dan menjulang. Iya. Ya sebut saja si Panjul. Kamu siapanya Panjul gitu kan? Kok kamu sering cacatan sama dia? Terus kayak ya aku jawab loh, aku pacarnya. Dan dia bilang lah, aku pacarnya. Kamu siapanya? Loh, Ya aku kaget dong. Loh, aku udah dipakai nih, maksudnya udah kamu diperawanin. udah ngomong gitu ke cewek itu nggak? Enggak, aku nggak bilang. Oke, oke. Otomatis kan aku langsung nanya kan, langsung ku telepon si Panjul ini itu. tadi, langsung ku Dengan marah-marah telepon. juga itu. Dia nggak ngangkat, dia ngilang ada 2-3 hari sampai akhirnya dia baru bales. Dia bilang sorry aku kemarin repot sama kerjaanku. Anjay. Oke. Padahal repot ngurusin si pacarnya itu tadi, menenangkan pacarnya biar aku nggak dikerauuk gitu loh. Oke. Terus dia bilang, iya sorry ya, jadi sebenarnya aku tuh masih punya pacar dan emang aku mau putus sama dia. Ya aku cuman merasa bahwa ya kamu udah
kamu ada hubungan badan sama aku ya berarti kan kamu memang seriusnya sama aku. Di pikiranku saat itu cuman itu. Oke, paham. Sampai akhirnya udah hampir 1 bulan kok nggak putus-putus. Iya. Sampai akhirnya tuh ada di fase dia itu kalau ngapel sama si ceweknya ini pamit sama aku. Aku keluar dulu sama si ini. Jangan ngechat, aku keluar dulu sama si ini. Dan akhirnya ya itu karena aku kesel kan. Maksudnya kok kamu masih keluar sama dia? Katanya kamu mau mutusin. Dan ternyata mungkin karena aku sering mencecar dia sama pertanyaan kayak gitu, dia akhirnya kesel sama aku dan udahlah aku nggak mau lagi sama kamu. Boleh membenarkan pikiran boleh ya? Boleh ya? Boleh. Yang kamu tahu kan dia capek karena cecaranmu. Sebenarnya tidak. Perempuan menyecar seperti itu, Elena, itu wajar. Cowok yang mencecar dia. Oh, dia mencecar dia. Iya kan aku. Dia dan dia Wajar. akhirnya merasa bersalah atas Ya. cecaran itu. Sebenarnya tidak, itu tidak merasa. Kamu tidak boleh merasa bersalah dengan itu. Jujur waktu itu aku nggak merasa bersalah. Oke. Karena bagus. dia tiba-tiba kayak loh, malah aku yang dimarah-marahin, malah aku yang diputusin. Dan ternyata aku dengar kabar dari si tetanggaku, otomatis kan aku cerita dong ke Benar. tetanggaku. Aku bilang maksudnya ya ini gimana, aku udah diputusin, maksudnya aku udah kalau takut kan, takut ditinggal gitu loh. Takut hamil gak? Kalau hamilnya enggak sih, dia keluarnya di luar. Ya bolos juga ya bintang tamu kita satu. Enggak apa-apa, ya udah. Kalau emang tamu gitu enggak apa-apa. Terus Akhirnya hamil Nggak mau tak guyoni. kalau pati itu jangan. Aku juga ada nih. Di sini ada nih. Cuman kita tahan kan? Tahan lah, jangan. Terus Oke, lanjut. Terus akhirnya aku karena cerita ke tetanggaku dan tetanggaku tuh bilang, aku kan dari awal udah bilang sama kamu, jangan sama dia. Dan ternyata tetanggaku ini bilang, dia tuh memang gitu. Dia sama pacarnya tuh udah pacaran dari masih zaman SMP sampai udah lulus SMA. Dan memang si cowok ini suka punya selingkuhan yang cuman buat dipakai. Kenapa cerita itu tidak disampaikan oleh temanmu since day one? Aku nggak tahu ya kenapa. Dan kamu nggak tanya kenapa? Kamu nggak marah juga ke Enggak, aku juga cuman ya udah biasa aja. aku Nggak tahu nanya atau gimana. gambaran nih, karena yang ngebet dia. Bisa jadi ya mungkin akhirnya tetanggaku nggak cerita karena Iya. ya mungkin biar tahu sendirilah gitu mungkin. Gitu Bi ceritanya. Nah aku mulai ada di posisinya dia nih sekarang nih. Aku siap nih diajak kelompok nih. Maksudnya? Untuk menyelesaikan suatu masalah menyelesaikan. bareng-bareng. Betul. Karena kita hidup kan bersosial toh bro. Siap. Jadi harus bekerja sama. Salaman untuk- dulu. Mm. Surya insomnia. Terima kasih. Iya ya. Terus Terus akhirnya Ya, wis biasa aja kamu. temanku bilang udahlah jangan harap, maksudnya jangan berharap bisa balik sama dia lagi. Sebenarnya waktu itu aku masih takut gitu, masih takutnya ya aku berpikir bahwa aku loh udah nggak perawan, siapa yang mau nikah sama aku nanti. Oke. Saat itu ya. Saat itu aku Terus? bener-bener nangis 3 hari 3 malam nggak berhenti sampai sekolah. Aku sih bowetem kabeh motoku. Tiba-tiba nggak tahu kenapa aku punya pikiran bahwa oh ternyata dia punya selingkuhan cuman buat dipakai. Berarti memang seksual having sex atau seksual itu bukan suatu hal yang tabu atau harus dianggap serius. Aku mulai maksudnya berusaha mengobati kekecewaanku sama dia itu dengan cara akhirnya aku menerima siapapun yang dekat ke aku. Sebelum ke situ. Situasi itu kamu cerita ke siapa? Nggak ada. Kamu telan dan kamu hadapi sendiri. Iya, dihadapi sendiri ambek ngombe antibiotik telung emplek. Orang dia akhirnya menyimpulkan salah, berarti kan tidak ada teman untuk berbicara. If only aku hanya bertanya. Even single person yang Aku sudah membayangkan di posisi dia dan sekitarnya. Kan posisinya soalnya kan aku pulang ke rumah itu di mata orang tuaku aku anak yang diem, nggak neko-neko di luar. Terus juga aku sudah terlanjur di SMA membangun image aku nggak punya temen. Tetanggaku pun dia waktu itu dia maksudnya ya lebih sering sama teman-temannya, jadi jarang bisa main sama aku. lingkungan gereja juga nggak deket-deket banget. Bahkan nggak Cuman deket sama sekali. satu itu aja yang aku dekat. Ya kamu ke gereja datang untuk sembayang terus kemudian pulang gitu ya. Ya betul. Oke lanjut. Setelah itu Setelah itu akhirnya aku kamu mulai nangis 3 hari 3 malam. betul itu kan aku nangisnya itu karena satu aku
merasa awalnya, maksudnya hari pertama aku kayak aku masih nggak rela. Hari kedua aku mau nggak mau harus rela. Anjing Oke. cepet banget ya. Iya. Soalnya aku 3 hari itu nggak tidur, nggak bisa tidur aku. Memang nyabu. Oh iya, rupanya. Si. Nyabu pun nggak sampai 3 hari, mentok 2 hari mas. Saya praktisinya. Mantan. Iya lanjut. Oke, karena banyak pikiran kalut dan Iya lain betul, sebagainya. karena kalut jadi aku mau tidur aja nggak bisa. Oke. Jadi itu genap 3 hari aku nggak tidur untuk pertama kalinya. Terus akhirnya minum antibiotik tadi. Betul, Jatuhnya karena lebih sehat. jatuhnya bangun tidur cuman muntah-muntah. Iyalah. Adrenalinnya benar-benar dipaksa turun ya muntah bangunnya. Oke, lanjut 3 Terus? hari selesai. Terus akhirnya sekolah sembab. iya sampai akhirnya di sekolah aku berusaha kayak, duh kenapa sih aku maksudnya kayak di rumah aku harus jaga image aku anak baik, di luar aku harus berdamai dengan diriku yang udah nggak perawan ini. Anjing gila banget cuk. Bisa ya podcast ini nyampe ke anak-anak SMA gitu. Ya. Biar tahu gitu kalau misalnya sekedar having sex itu ternyata di sisi perempuannya Iya berpengaruh berpengaruh besar, besar sebenarnya. gitu. Ya wis lah tugasmu rek, aku wis podcast kok, tugasmu sih nyebar rek. Setelah kamu menyadari semuanya dari semua pengalamanmu dan semua kenyataan yang akhirnya harus kamu jalani, kamu mencoba keluar dari itu atau tetap pasrah? Aku mencoba keluar dari keterpurukanku karena aku udah nggak perawan ya dengan cara aku yang pakai laki-laki, bukan aku yang dipakai. Siskai. Mindsetnya ke sana. Aku pernah podcast sama Siskai yang waktu DE sebelum ketangkep ya, terakhir ya. Terus dia cerita bahwa sama kalau misalnya dia awalnya dilecehkan, Iya. dia akhirnya punya Mindset. pemikiran bahwa sama kayak kata gantian aku yang pakai perempuan gitu. Pakai laki-laki. Pakai laki-laki, sorry. Dan mostly berarti ini bukan kebodohan satu orang, ini adalah bentuk pertahanan diri yang alami tanpa sentuhan-sentuhan orang yang lebih tahu, paham gak sih? Kalau dia menjalani kehidupannya sendiri gitu. Soalnya beberapa backgroundmu sama Mbak Siskai soalnya. Terus kamu yang make Iya, laki-laki. jadi siapapun yang datang ke aku, ada yang misal kayak aku pengen pacaran sama kamu, terus ya aku langsung aja nggak usah basa-basi lah, kamu mau apa? Wes. SMA itu ya. Ya SMA. Sampai kayak ada Mau yang ngentiau. sampai ada yang tiba-tiba kayak kalau mau main sama kamu emang aku harus harus bayar berapa? Ada yang bilang gitu. Iya, dia bilang 500 cukup. Ya, aku cuman mikirnya karena waktu itu sebenarnya aku pengen nolakin juga kan. Maksudnya pengen nolakin mentah-mentah. Jadi kalau memang filterku langsung di situ. Langsung kamu mau apa? Kalau memang dia nggak basa-basi dan pada saat itu ya memang ya akhirnya ada yang nawar. Dia bilang 500 cukup, aku bilang enggak. 2.500.000. Lah kok iya? Iya. Lah kok dibayar temenan? Iya, Jadi serius? sebenarnya niatku itu menyelam sambil Iya, minum iya. air gitu kan. Maksudnya Wah, memfilter. sama Enggak, bukan perkara uangnya, tapi Iya. maksudnya Paham. ngefilternya Iya, ya iya, kan. aku tahu. Jadi aku tetap berusaha berani di depan mereka seolah-olah kayak aku ini bukan perempuan yang bisa sekedar dipakai. Oke. Sampai akhirnya ketemulah sama orang yang kayak gitu. Aku mikir nggak mungkin lah sekelas anak SMA bayar 2.500.000 dibayar. Oke. Dan terjadi. Oke. Dan terjadi ya sebenarnya akhirnya kan aku mulai main itu dengan terpaksa. Oke. Sampai akhirnya ketika aku ada yang srek nih sama cowok terus diajak main sama dia, kok aku merasa kayak kurang ya. Oh. Kayak cuman main aja itu kayak apa? Gak kerasa. Gak kamu dengar aku, sorry kamu dengar aku. Karena sudah sering Terpaksa menjalani. dia kan nek kita lihat dari ceritanya kan terbiasa dengan rasa sakit sampai akhirnya mati rasa. Terus dia Iya, menyimpulkan kesimpulannya itu sendiri, berjalan dengan kesimpulan dia yang sesuai keyakinan dia, menemukan rasa sakit lagi, jadinya nggak terasa lagi sakitnya. Iya betul. Nah sama kayak yang tadi tuh, ketika dibayar, akhirnya level yang bawah menjadi hambar bagi dia. Iya. Oh pemain dok, meskipun dia yang interest sama Betul, si laki-laki ini. Jadi kayak cuman sekedar main, masih sekedar HS aja, aku merasa nggak puas Oh, gitu loh. lagi Bahkan gitu ya. sampai kayak apa sih gitu.
Sampai akhirnya aku mulai tertarik kayak coba sama orang baru yang literally orang asing. Stranger. Jadi memang bener-bener aku pasti nggak bisa menebak dia backgroundnya orang gimana, entah main tangan, entah dia apa atau apa. Oke. Sampai akhirnya aku menemukan kenyamanan, bukan kenyamanan sih, maksudnya aku menemukan rasa enak aku ketika main itu, yaitu tadi ketika aku dipaksa. Titik awalnya sih masih cuman Jangan dipaksa. dikeluarkan isi kepalamu. Podo Jangan kan dikeluarkan. podo ambek sing waktu candu kan ya. Stranger juga kan akhirnya kan. Jadi awalnya memang masih di titik aku cuman puas kalau dipaksa. Oke. Sampai akhirnya lama-lama makin parah, sampai aku benar-benar harus ditampar, sampai benar-benar harus dibanting, dilempar, dicekek, apapun itu. Yang paling parahnya ya itu tadi ketika aku udah di Surabaya sih sebenarnya. Apa yang terjadi itu? Ketika di Surabaya kan semakin banyak orang yang stranger, aku nggak tahu dia itu siapa. Oke. Backgroundnya paling parah itu aku menganggap dia paling parah karena aku mengenal dia itu satu lingkungan kerja sama aku. Aku taunya dia orang yang diem dan normal, Ya. Oke. nggak aneh-aneh. Terus ternyata begitu dia mabuk, dia main sama aku. Kamu juga mabuk. Iya, setengah agak tipsi. Map lah ya, belum kok ya. bener, Oke. bener. Ketika udah selesai main dan ternyata dia tuh ada marah gitu loh sama aku, yang akhirnya aku tiba-tiba langsung dijambak, diseret ke kasur. Ya gimana orang berdiri mau jalan kamar mandi dijambak tekan buri lu langsung diseret apa ya gak perih bro. Sorry itu di mes Di hotel. Oh. Oke. Terus akhirnya dia bilang kata siapa udah selesai, kamu itu cuman buat dipakai. yang terjadi apa waktu itu? Elena. Iya, ya itu Kamu akhirnya dibanting dan segala macam. sampai akhirnya aku diinjak leherku, aku dicekek dan aku merasa waktu itu kan mesti ya kamar hotel kan dingin. Si tadi injek leher kan ndas iki. Iya, Segini no. ngene lho Mas Jor, ngono cengelmu dijejak ambek wong. Oke. Enggak. Bukan. Nggak, kan bisa disensor. Benar. Ojo gateli yo sensore yo. Oke, terus Elena. Jadi aku kan kalau di hotel kan maksudnya waktu itu lampunya memang gelap sih. Cuman kan AC-nya adem. Aku pas dicekek itu aku sebenarnya wes gak iso nafas. Cuman mungkin karena aku tipsi jadi aku masih bisa menikmati. Sampai yang tadinya suasana di sekitarku yang tak rasakan ini dingin tiba-tiba itu anget. Anget yang tadinya gelap pun aku ngelihat itu, maksudnya yang tak lihat itu full putih. Dan akhirnya nggak lama aku ngerasa badanku kesemutan semua dan Anjing. pas sadar, maksudnya pas aku dibangunin, maksudnya udah disadarin sama si cowok ini itu katanya aku kejang-kejang. Aku mau mikir, iku cara aku disusul malaikat gak sih asine? Oke. Itu bisa dijelaskan ya proses fisiologisnya kenapa ya Sangat tergambar sih. kon kekurangan oksigen, detak jantungmu tidak jelas iramanya, makanya respon fisiknya kesemutan satu badan. Iya, aku merasanya kesemutan terus ketika bangun ya ternyata aku masih si rada kejang-kejang niku ternyata. Oke. Kayak iso ngejuk tuh. Barusan nih. Oke, terus setelah itu? Setelah itu aku langsung lost contact sama dia yang mutusin kontak. Dan Oke. aku cuman kayak oh ya udah aja. Oke. Si. Wah kayak coba pertanyaan. Iya. Singkat-singkat dulu. Laki-laki keberapa dia? Mungkin Kalau bahasanya Gen Z itu body kotor count. banget, body count. Tubuh keberapa ngono? Itu mungkin udah masuk ke 60. Kayak umurnya mbahku tuh. Ini Ya, terus. 60. Ya. Berarti mohon maaf ya. Kamu sudah bertemu dengan berbagai macam model Laki-laki. Dan itu yang terparah. Itu awal mulanya yang semakin memperparah. Oke. kamu jadi bertemu dengan satu fantasi yang iki Iya kayak betul sampai aku pernah bukan trauma tapi justru pleasure yang kamu dapat. Iya betul. Awalnya aku sempat merasa kayak ini sebenarnya nggak beres tapi masih enak kok. Iya. Dan aku sangat respect terhadap orang-orang yang ya sudah gitu.
kalau kamu merasa sakit dan kamu menikmati, aku tidak pantas untuk mengejudge atau melarang gitu. Oke. Makanya aku melihat sesuatu dari tadi aku sudah merasakan di posisinya Elena, makanya aku bisa lebih menjelaskan dibanding dia mungkin ke kamu. Tapi ya itu yang terjadi. Terus ke depan apalagi yang mungkin menurutmu setelah di hari ini itu nggak masuk akal? Sebenarnya dari situ tuh aku udah mulai merasa bahwa aku udah sampai blackout, tapi aku malah ngerasa enak. Itu udah nggak wajar sih. Terus aku ngetes waktu itu, aku punya partner, punya FWB. FWB ku ini tak suruh, kamu mau ngapain aku aja terserah, mau sekasar apapun, mau mbok cekek sampai pokoknya pingsan gak usah nyeluk ambulan. Wasit Dan- UFC. Kak, ini susah menjelaskan ke teman-teman, tapi aku ngerti rasa nih. Iya. Abang pernah kecelakaan nggak? Alhamdulillah belum. Oh, tubrukan ngono ya, Bro. Pernah. Jatuh dari ketinggian? Enggak. Gimana ya menjelaskan ya? Jadi kalau misalnya, sorry ya tak potong Elena, aku berusaha menggambarkan kenikmatannya. Paham aku. Ketika kita mau jatuh dari ketinggian, proses mau jatuh ini kita lihat, wih, api lugur nih, api mati nih. Ada kepasrahan, ada kayak ya wis lah, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kenikmatan momen itu tuh sing sangat Iya, wah anjing banget. adrenalinnya Iya, yang dicari. itu yang aku temukan dulu di narkoba. Kenapa aku narkobanya nggak cuman sabu tok satu enggak? Karena ada momennya sabu ternyata nggak iso sampai di titik itu. Tambahi ganja, tambahi alkohol, tambahi obat-obatan. Di momen tertentu sebelum blackout, itu tuh wis nafas ambekan itu plong banget, ya. Benar. Dan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ini loh, Iya. ini sih tak nikmati gitu. Aku nggak tahu apakah aku normal atau nggak, mungkin teman-teman juga bisa menilai. Dan aku akhirnya bisa menyikapi Elena hari ini gitu. Oh itu yang dicari gitu. Oke lanjut. Jadi memang akhirnya aku ngetes sejauh apa nggak normalku ini, masih Oke. nggak wajarku ini dengan ya itu FWB ku, partnerku tak suruh untuk ya kasarnya kalau mau nyiksa aja nggak Oke. apa-apa. Nyiksa aja itu menurutku nggak spesifik sebuah permintaan ya. Harusnya di tingkat kepuasannya Elena itu lebih ke siksaan aku, Cuk. Iya. Udah ya maksudku ya. Iya. Aku butuh kepuasan itu. Gitu. Tapi pertanyaannya mungkin ya yang diajukan pernyataannya agak terbuka gitu. Lek wonge tidak memenuhi profil kayak ngono. Cuk ya apa iki ngono Iya, dia iya, bingung. iya, benar. Tapi jujur sebenarnya waktu itu si partnerku ini bukan orang yang bisa kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya aku agak ngerasa bersalah sih karena aku dia jadi orang yang seperti itu. Sekarang Oke. Iya. Kamu mau tak kenalin orang gak? Kamu mau tak kenalin orang gak? Yang bisa Fasilitasi itu. mensilifati. Dan orangnya baru episode kemarin ada di sini. Masih ada di studio. Dindi masih ada. Biar kamu masuk ke penelitiannya dia. Yes. Oke. Oke. Jadi memang waktu itu akhirnya ya itu tadi tak suruh udahlah, maksudnya nothing tulus, jangan takut aku ngerasa sakit atau apa. Dan akhirnya malah dia yang addicted ngelihat orang kesakitan. Dan akunya pun ketika aku ngetes beberapa kali, maksudnya nggak sekali 2 kali ya, ada mungkin dalam 3 atau 4 bulan aku ngetes sampai paling parah tak ulangi lagi kejadian aku dicekek sampai aku mau blackout. Dan aku bener-bener kayak udah main fisik, kalau memang sampai luka, sampai sobek. Dan memang bener, maksudnya risetku pribadi itu memang benar adanya. Aku cuman bisa puas kalau kena rasa sakit. Lari di kebun tebu. Disuapet gitu ya. Enggak usah disabet. Jalan di kebun tebu itu berat-berat. Apalagi lari. Coba aja. Apa tanganmu mbok lebokno mesin tebu?
Oke, Elena. Terus saat kamu menyadari itu semua, gimana caranya kamu menjadi perempuan yang setiap kali berhubungan harus menemukan rasa sakit? Untuk keluar dari itu gimana? Caraku untuk keluar waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk fokus kerja. Jadi ketika ada ajakan tuh sebenarnya aku sempat frustasi karena yang tadinya aku harus banget nih sebulan sekali, 2 minggu sekali kayak gitu. Aku harus menahan itu. Karena aku tahu kalau aku memaksakan untuk tetap main dengan siapapun random nggak akan puas sama aja. Jadi aku memutuskan untuk menahan dan aku mau kerja menyebutkan aja. sebuah nama film ya yang mirip-mirip dengan ini ya. Tapi ya silakan cari sendiri. Ada. Oke, terus? Dan akhirnya sempat goyah, maksudnya sempat goyahnya ya. Akhirnya aku tetap ya udahlah, nothing tulus, maksudnya udah main-main aja, ngentot aja. Enak nggak enak, yang penting main. Oke. Sampai akhirnya ternyata lama-lama aku terbiasa lagi untuk HS seperti sewajarnya. Orang normal. Walaupun terkadang kalau di trigger masih sik nyaut coro ngono asli nih. Kenapa iki? Kenapa kira ini ngene? Kenapa kira ini ngene? Aku bersyukur episode ini dari awal aku minta dia disensor. Ya. Akan banyak kejadian seperti ini. Ini baru 4 laki-laki loh. Belum ketika episode ini tayang loh ya. Ribuan laki-laki. Makanya biar tidak sampai mengetahui dia ini. Betul. Oke, berarti kamu Dia juga WA-nya rame. berarti kamu menghindari Tiger ya? Benar, Kenapa kok benar. Tiger? Trigger mas, Oh, trigger. tapi kalau living lawas. Cuman akhirnya selama aku berusaha menahan diri itu juga kadang masih suka ketemu sama cowok-cowok yang aneh. Bahkan terakhir itu ih, amit-amit mas Lego. Jadi aneh. Kamu ketemu Agus Buntung gimana coba? gak mau sih Lek, aku jujur. Nggak bisa ngasari ya? Masa nabok guys sekil. Sanda semua. Sempet ketemu sama yang agak neko-nekonya itu satu, dia bukan orang Indo Oke. Oh. dan Ayo sure? Wah, ya, betul Wong banget. Kongo ya. Bukan. Ini lurung kungu lho. Bukan. Penggaris butterfly tuh. Wong Kongo iku lek ngoyo. Ngene lho. Wes, dan satu klub ya kontolnya bisa terbang. Kok bisa? Kok bisa? Terus lanjut. Sorry Dan Elena. itu aku dikenalin sama si FWB-ku ini tadi di klub. Jadi memang aku sempat sampai ya Ini gitu. Persebaya berarti. Enggak Bukan, mas, klub diskotik, mendem. Diskotik. Oh, Diskotik mas. Persebaya. Bukan klub Persewar Waropen mas. Sorry. Perseman Manuk Wari gitu bukan. Hai. Persemop Mojokerto. Terus akhirnya dikenalin, dia tiap hari kerjanya dugem, minum mabuk. Dia bilangnya aku di sini ada usaha ekspedisi. Oke. Dan aku sebenarnya sudah mulai mencium sesuatu yang mencurigakan karena satu, dia orangnya keras banget. Waktu itu dia pulang mabuk, aku disuruh ke apartemennya dan bener-bener ya dikuasarin ente-entean cara ngono. Sampai bener-bener ya setelah dia puas pun ya dia tidur. Aku nggak dipeduliin. Terus besok paginya dia bangun ngeliat aku malah marah-marah. Ya emang ya nggak tahu ya. Maksudnya kan dia bukan orang Indo ya. Aku nggak tahu juga tabiatnya seperti apa. Dia bilang dia punya usaha, terus aku mau mencium sesuatu yang aneh sampai akhirnya dia itu pernah mau ngajak aku ke Thailand, bilangnya. Suruh operasi kelamin tuh. Enggak sih. Kontol lagi. Kurang memuaskan PA aja. Terus akhirnya dia tuh sering teleponan, dan dari teleponan itu aku denger kalau ternyata ekspedisi yang dia maksud itu dia itu ekspedisi manusia.
Dan ya bagiku bukan sesuatu yang menakutkan sih dibanding tapi serius bukan sesuatu yang menakutkan bagiku karena ya dia sama aku butuhnya cuman buat ngentot aja. Enggak, kamu enggak takut dijual gitu? Di rap Enggak sih. Spotify. Brigil tadi brigil. Enggak sih soalnya aku merasa kayak dibandingkan apa ya, aku dapat keberanian kayak gitu ya berawal dari itu yang dulu itu tadi, makanya Kembali ke pola yang tadi. Bener, Rasa aku- sakit yang terus menerus, jadinya mati rasa di dia. aku jadi nggak tahu mana salah mana benar, aku nggak tahu, ya benar-benar buta aja kayak. Memang sebenarnya tugas, ini ambil bahas langsung aja ya. Tugas norma agama sosial itu kan memberikan border ya, batasan-batasan iku mau. Dan itu belum sempat terbentuk cuk batasan itu. Iya, kepada pribadi ini ya. Iya. Sebelah saya ini. Iya. Iya. Even belum sempat terbentuk loh. Di titik bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh itu kan border yang dilakukan oleh orang tua itu loh. Kalau cuk gelem dan lain sebagainya. Dan mungkin karena memang orang tuanya belum selesai untuk menjadi orang tua, Bisa. sehingga tugas Mungkin ya bisa. border itu terpasang di sini. Posisimu tidak salah ya, Elena ya. Ya. Maksudnya jangan sampai merasa aku dan Bian ini menghakimi kamu. Enggak. Cuman kita mau cari tahu nih. Karena kalau ibaratkan kupu-kupu tuh seharusnya kamu waktunya terbang. Tapi kamu bukan terbang, malah terus berjalan sama ulat. Ulatnya jadi kupu-kupu, kamu mencari ulat lain gitu. Sehingga nggak berkembang yang dimana iya wis nggak apa-apa juga sih menurutku kalau memang itu tidak mengganggu kamu gitu loh. Benar. Ya ini menjawab kenapa kok tadi di situasi bertemu dengan bule yang bekerja sebagai ekspedisi human trafficking itu. Iya betul. Gak apa-apa Mas Dewi wis dadi anu kok tahanan kok saiki. Oh, apa tak laporno niku ya. Telat Mas. Iya. Artinya di situasi dengan bule itu kamu dihajar habis-habisan, tidak ada obrolan bahwa kamu memang suka dihajar. Enggak ada. Tapi basically dia emang seneng ngajar wong ae. Iya, alasannya temen FWB ku ini ngenalin aku ke cowok ini karena porsinya let's dipikir say, pas. iya porsinya dia kira maksudnya lebih cocoknya sama Elena kayaknya. Dan sebenarnya kamu cocok sama dia. Sebenarnya cocok-cocok aja karena aku nggak merasa terganggu atau aku merasa nggak nyaman. Oke. Cuman ya karena aku tahu itu tadi sudah mulai tahu kalau dia bisnisnya adalah jual beli manusia. Aku merasa aku nggak bisa terus-terusan dekat sama orang ini karena ya pastinya ya aku ada di apartemennya tiba-tiba Grebek aku bilang apa? bilang kaget dong. Soalnya aku cuman mikir gini, mama papaku kan taunya aku di Surabaya kerja, mosok moro-moro inisial Elena 22 tahun menjadi buronan loh. Jadi mbesuk. Ada barrier itu. Kan gak lucu ya. Iya. Artinya kamu sekarang berpasangan dengan laki-laki yang sudah match tuh, ketemu juga tuh Betul. kebutuhan mama dia. Betul. Apakah profilnya dari sasana tertentu? Mungkin. Salah satu mungkin ketua gangster Bandung. Bisa. Iya. Oke, Enggak berarti ketemu dan itu dikomunikasikan ya. Dan dia bisa menerima masa lalu. Bisa. Aku benar-benar waktu itu udah cerita. Ya aku cerita pun sebenarnya aku tiap cerita sampai terakhir aku sama dia waktu masih PDKT itu aku cerita pun ya sempat nangis, tapi maksudnya ya yang tiba-tiba netes air mata gitu aja. Dan dia bilang ya udah kan itu masa lalu. Sekarang besok ya sama aku. Oke. Anjay. Oke. Ya udah. Mari kita cukup menguras Oh, ya. roller coaster. Tapi ya apa ya kalau lihat ya Elena, aku tidak mau menghakimi orang karena aku tidak mau dihakimi. Aku nggak mau mengatur orang karena aku juga nggak mau orangnya nggak mau diatur gitu. Cuman kalau boleh satu berpesan ya untuk mengimbangi perjalanan hidup yang sekeras itu bagi kamu ya mau nggak mau kamu yang harus kamu kendalikan adalah ekspektasimu sendiri ya. Iya betul. Karena kayaknya yang bisa menghancurkan kamu cuma ekspektasimu deh. Betul. Eksternal sudah tidak mampu untuk Iya betul. ya syukurlah kalau
mungkin itu aja yang dijaga ya. Iya. Terus kalau misalnya memang masalah kehidupanmu, kalau kita kembali ke kesimpulan ya, di tahun 2011 tuh, ini kesimpulan Rek ya, sedikit cerita juga, orang tuaku tuh sempat berpisah. Aku ikut bapakku, itu kayak sih sesek loh aku menceritakan ini, tapi Elena iso seplong itu tuh kayak, ini lebih keren dari aku nih, gila nih orang nih gitu. Berpisah, dan di SMA, SMP, suasana rumahku tuh pertengkaran dan segala macam. Sehingga ketika mereka berpisah, aku ikut bapakku dan kakakku ikut ibuku, komunikasi semakin kacau, dan yang aku pengen punya adalah sebuah kebebasan. Aku jalan untuk memutuskan pakai narkoba. Aku mendapatkan kebebasan, ternyata aku nggak mendapatkan kepuasan. Aku tambah lagi narkobanya 4 dimensi, 3 dimensi dan lain-lain. Yang dimana kesimpulannya ternyata sebagai manusia, saat kita berusaha mendobrak semua aturan atau ingin mencapai titik kebebasan, kalau kita sudah sampai ternyata kosong. Nggak ada apa-apa ternyata di sana, nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesedihan, semua berjalan kosong aja, netral aja gitu, kayak motor cuman bisa digas-gas tapi dia nggak maju nggak mundur gitu. Dan untuk kembali turun mengikuti sebuah aturan itu menjadi hal yang sangat berat, karena level dan respon emosi kita itu di atas manusia wajar. Nah, bagaimana caranya support system ini bisa kamu temukan yang dia bisa membuat kamu menjadi diri sendiri. Itu cari teman, cari cowok mungkin. Kalau cowok aku tetap berpesan jangan ekspektasi ya, karena bisa jadi dia juga seperti laki-laki yang kemarin-kemarin gitu. Jadi aku nggak mau kamu jatuh dan sedih. Aku pengennya kamu ya tetap gini aja nih, bebas aja gitu. Dan satu hal teman-teman, kenapa norma penyimpangan, sabu-sabu, narkotika dan segala macam itu dilarang oleh agama atau oleh moral? Karena ya kalau orang sudah berani melampaui itu dan setiap tahun berjalan beriringan dengan itu, kehancurannya tidak akan terasa. Tapi semestinya dia pasti hancur. Tapi itu nggak terasa. Dan menurutku itu adalah hal yang paling berbahaya. Ya mungkin dari aku gitu ya. Dari sahabat saya, yang napasnya itu sampai kedengaran di headset dari tadi. Berusaha memproses ini ya, situasi Makanan. situasi batinnya Mas ini loh. Mbak ini. Mbak, bukan Mas. Saya nggak ngalami, cuma emang lagi sedih juga. Tapi situasi hatinya nggak sedang sedih ya? Untuk saat ini enggak. Enggak. Jadi situasi hatinya Elena ini bercerita itu bukan sedang dalam tanda kutip curhat, tapi berbagi. Ya, betul. Berbagi pengalaman yang dia sudah berdamai, kawan-kawan. Sehingga beberapa kali kami pastikan pada waktu sebelum syuting, gak apa-apa Taiki, oke. Bahkan dia nggak minta disensor. Bahayanya kalau nggak disensor adalah semakin banyak garangan di luar sana yang nggak teli. Ya. Ada yang fetishnya ngepruk helm loh Mas. Iya. Ya kan, kasihan Mbak Helena ini. Nah, soalnya kan kenapa aku tadi kekeh minta disensor? Pengalamanmu itu masih satu orang. Kamu belum berjumpa dengan laki-laki yang saat hubungan seksual di tengah-tengah adrenalin naik, kamu ditendang keluar diteriaki maling. Wah. Dikeroyok. Dikepruk tambah yes baby. Diantemi wong sak bungkul. Welek lu Dion wong sak bungkul. Iku karyawan lu melok metu kabeh. Aku tuh. Ya, apakah ini bisa dikatakan sebagai nymphomaniac atau kecanduan seksual dan tidak pernah menemukan kepuasan? Tentu butuh ini lagi ya. Nymphomaniac itu judul film yang tak omong mau rek. Ya butuh analisis lebih dalam lagi dan tidak bisa disampaikan di momen-momen seperti ini.
pertanyaannya adalah situasi ini mengganggu nggak? Situasi yang sudah diceritakan sama Elena tadi mengganggu kehidupannya nggak? Bahwa dia tidak pernah menemukan kepuasan dan lain sebagainya. Kalau itu mengganggu kesehatan mental dan bagaimana dia berfungsi sebagai manusia, ya you need help gitu kan. Untuk satu waktu kayaknya untuk satu waktu kayaknya perlu ngobrol dengan psikolog. Tidak dalam rangka berobat ya, tapi ayo analisis aku, what happened to me gitu. Ini saran aja untuk Elena, as long as ini berbeda nih ya, kita berbeda nih. Lanjut. As long as memang datang ke psikolog itu tujuannya tidak hanya untuk minta tolong gitu, tapi dalam rangka kamu apa sih yang terjadi ning uripku iki menurutmu? Aku gak ngerasakan emosi apa-apa loh. Even tadi tetap tak gali tuh. Kon ono trauma gak? Kon sedih gak? Persepsi terhadap dirimu ya apa? Dan itu sudah di healing dengan caranya dia sendiri. Self healing kok kadal ngono. Self healing kan hanya terjadi di hewan melata ya. Putul tukul maneh ngono kan. Gurita. Kesayat sembuh sendiri gitu-gitu sih. Nah, manusia itu sama ya, secara mental mungkin kesayat, tapi self healing itu caranya dia untuk menyembuhkan luka-luka itu salah satunya copingnya dia membentuk persepsi. Enggak sih, bukan aku yang dipakai tapi aku yang make gitu kan. Yeah. Akhirnya dicuacali kabeh tong endi iki. Batang sing cocok gawe dhek. Pernah mbok selendiki gitu enggak? Enggak dong. Eksplorasi. Bukan kami nyelentik, Mas. Sorry. Wedine nek muni netting. Nah. Tadi ambek transformer hari ini. Tiba stand mic. Pernah melakukan itu lebih dari satu pasangan nggak? Maksudnya lebih dari satu orang bersama lebih dari satu orang pernah nggak? Pernah. Berapa? 4, 5, 6. Dan melakukan kekerasan? Enggak, cuman normal aja. Dan kamu tidak merasakan apa-apa? Enggak. Oke. Nah, apa? itu ya. Pedes nah. Untumu pedes ah. Ambekan. Lilitan lombok. Aku berusaha memproses dan berusaha masuk ke sana. Takut, Pak. Yeah. Tapi yang jelas adalah terima kasih ya Mbak Elena boleh bercerita dinamika psikologisnya seperti apa. Dan beginilah Mbak Elena dengan perjalanan hidupnya dan akhirnya dia memaknai kehidupannya ya seperti ini. Gitu. Yang paling bagus adalah citra dirinya nggak jatuh. Even yang ada di imajinasi orang-orang itu kemudian melihat Elena sebagai seseorang yang dalam tanda kutip bisa dipakai lah dan lain sebagainya, tapi itu tidak merubah citra dirinya sebagai manusia. Tidak ada episode depresi. Karena episode depresi nih uripmu. Ada. Tadi yang 3 hari tadi. Ya itu ya. Ya Setelah mungkin, itu. tapi depresi ya tak sambi seneng-seneng ya nggak kerasa. Suicidal thoughts. Keinginan untuk bunuh diri karena bukan karena itu tapi. Oke. Pernah tapi bukan merasa karena tidak itu. berharga gitu. Iya, maksudnya kalau menyentuh percobaannya. Triggernya tidak di seksual ya maksudnya. Bukan. Oke. Karena orangnya rada membaca ini ya, agak membaca dikit ya, jahat ya. Karena agak kaku. Jadi segala sesuatu tuh harus dikembalikan sama dia. Kalau ini rasa sakit, dibuangnya jadi rasa sakit gitu loh. Jadi itu adalah salah satu metode yang dia yakini untuk menyembuhkan dia. Tapi secara gak sadar itu. Misalnya aku diputusno, ya aku harus mutusno orang. Betul. Kasarnya seperti itu jadinya. Iki wis bisa tak waca nih. Bisa ya. Ya kan? Bisa. Bahaya nih. memang Kacamatanya dukun minus ya? 3 nih. Enggak. Nah, Bukan waca sing iku. Ya. Oke, lanjut. Jadi bisa dikatakan apakah bisa dikatakan bahwa dirimu sehat secara mental, Mbak? Untuk saat ini ya mungkin aku sehat. Ya. Karena aku masih bisa kerja. Mengenali potensi diri. Betul. Tahu apa yang harus dilakukan untuk hidup Iya, dan betul. menghidupi. Mungkin sebenarnya karena udah punya mindset gak ono duit gak urip. Oke, bisa mengelola stres. Iya, jadi lebih
berusaha mewaraskan diri untuk bekerja. Oh. Karena kalau aku masih stuck di kondisi yang kayak gitu, aku mau buang waktu berapa tahun lagi. Persepsi soal sosial atau kawan-kawan sosialmu kemudian jadi merendahkan apa enggak? Enggak, mereka justru takut sama aku. Karena Di mata mereka Elena aku gendeng. oh, kan baca. Aku ya betul. Enggak, ini malah kayak jijik ya, Pak. Tahu tahan. Olehnya itu gendeng. Ya apa Maksudnya karena aku nggak pernah merasa tersakiti walaupun aku menghadapi kondisi apapun. Aku ditaruh di keadaan apapun aku siap, dan bahkan justru misal nih ada kejadian atau suatu hal yang dihindari sama orang itu malah tak cari sama aku. Wow. Ngobong pom bensin. Itu dihindari banyak orang loh, coba. Iya kan? Ketawa, dikasih opsi ketawa. Kurang mas, Wah, kurang. kurang. Mungkin Jadi memang ngobong adrenalin tukang ya? becak yang lagi istirahat. Jahat, Cuk. Makelera dari bup. Mateng aku. Papa gosong. Astagfirullahaladzim. Guyon. Iya, berarti yang dicari adalah adrenalin ya. Iya betul. Jadi banyak teman-temanku yang justru nggak tahu ya. Aku mungkin ngelihatnya mereka itu jadi antara menjaga jarak sama aku atau memang kayak ya sudah, kamu mau ngapain dia, kamu mau jahatin dia, kamu mau ngakali dia lagi nggak akan bisa. Teman-temanku ngeliat aku kayak gitu semua sih. Social support Rata-rata. ada ya sekarang, kawan untuk bercerita, berbagi. Sudah. Udah ada. Selesai masalah. Terus, Ya wis. Kalau buat dari Elena ada pesan nggak buat teman-teman nih? Mungkin sih karena aku selama ini kalau di luar ya nongkrong atau apa makan, ada orang-orang atau ada anak-anak yang masih sekolah ngomong kon wingi check in nandi, kon wingi si Dota ambek si iki, kon si Dota ngejak iki, membanggakan hal yang tabu itu ojo lek saranku tuwolong iki. Jangan sampai ada aku yang kesekian di kemudian hari. Oh, oke. Karena kan pasti kita nggak tahu ya background seseorang, kita nggak tahu pola pikir sumpah seseorang. kaget banget loh, Kak, sumpah, Pak. Aku kasihan sama mereka yang mungkin kalau orang melihat hal-hal kayak gitu, nakalnya telat cuk, gitu kan. Kalau aku lebih ngeliatnya, kan lo wis ngerti tak resiko apa yang akan kamu hadapi di masa depan. Kon wis siap tak gendengno anake wong iku. Damn. Bagi Elena bukan nakali telat, bahkan nakali gurung atus sih gak sampai telat. Saya gurung budal. Aku mikirnya mungkin kalau generasi zaman sekarang ya itu semudah itu untuk melakukan pergaulan bebas. Dan yang paling penting, Mbak, faktor keluarga itu sumbangsih terbesar juga ya. Ya, betul. Persepsi anak, karena anak dari kecil bagaimana dia berkembang itu sing paling penting adalah bagaimana cara dia merespon lingkungan. Ya kan? Keluarga itu juga dihitung sebagai lingkungan di mata psikologis. Betul, Ya, betul. Genetik iku apa sing ono ning dasmu iki, kimia otak iku genetika ya. Tapi keluarga itu dihitung sebagai lingkungan, bukan genetiknya. Iya. Betul. Maka yang diwariskan oleh orang tua itu adalah perilakunya, karena anak itu mengimitasi. Catatan aja untuk kita bersama ya, bahwa untuk menjadi orang tua itu ya memang harus membangun bonding. Bondingnya nggak sedekat itu. Cerita-cerita dari sekolah tidak dibawa ke rumah. Terus Ya mungkin merangkumnya adalah ya anak kita kan dua ya, anakku ya. Sebenarnya ya orang tua tugasnya adalah membentuk kacamata gitu. Sehingga dia mau melihat apapun di luar perspektifnya jadi jelas gitu loh. Iya. Jadi kita nggak perlu mewarisin apa-apa, cukup untuk bisa memberikan dia kacamata aja sehingga sing jelek kelihatan jelek, sing bagus kelihatan bagus berdasarkan kacamatanya dia. Dan yang memang harus diajarkan orang tua adalah bagaimana caranya merespon. Benar. Stimulus itu kita nggak bisa tebak loh, Pak. Benar. Tapi caranya merespon, iki loh caranya kan loh kira-kira. Iya. Lek udan itu ya apa sih? Jadi situasi-situasi itu yang disimulasikan. Kalau ngomong orang tua ya lagi-lagi kita kembalinya selalu ke sana. Iya.
Dan untuk menjadi Elena yang sekarang itu dia satu dari sekian banyak perempuan yang berakhir menjadi manusia produktif. Produktif dalam arti bekerja normal ya. Beberapa dari mereka berakhir menjadi, mohon maaf misalnya, bekerja di dunia gemerlap gitu, terus berakhir Di IO. betul. Kerja IO maksudmu dunia gemerlap. Betul. Karena ke sukle tuh lap gitu. Lap 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 lap. Karena apa? Karena persepsi terhadap dirinya sudah, keberhargaannya sudah hilang ngono. Terus Iya. minta dol bisa naik gitu-gitu ya. Iya, Dan Elena betul, enggak ya? betul. Dan Elena ini enggak gitu. Dan Keren. itu salah satu hal yang mungkin teman-teman di luar sana yang merasa punya ketidakberhargaan diri ya boleh belajar dari podcast ini. Aku nanti ngomong boleh DM Instagramnya. Kan kita rahasiakan dari garangan-garangan ini. Jangan ya. Gitu. Iya, faktor utama itu orang mungkin akan mendidik soal seks ya, alat kelamin ya, tapi orang tidak dididik bagaimana caranya merespon stimulasi hasrat birahi, nggak diajari. bener. Le, engko ono sing gak rekon ngaceng loh ya. Ah, Ya kan. Le, kamu engko suatu saat akan punya dorongan pingin dibelai loh, misalnya perempuan Ah. ya, dan lain sebagainya. Ojo sembarang boleh pokno gitu tuh ya. Yes. Iya kan? Ya, gitu. Aku pernah tuh anakku tuh Mm. guyon di kuda temene. Masih TK anakku yang gede. Kamu tadi pokoknya ada wali murid sing minta maaf lah ke istriku. Gak tahu tuh sayang, bapak si anak cowok ini minta maaf ke aku. Terus aku tanya, "Si, kenapa kok minta maaf?" "Iya, Elsie dibilang cantik. Katanya kalau besar dia mau menikah sama Elsie." Anak TK tuh. "Terus kamu gimana?" "Enggak lah, nggak mau. Kan kita masih kecil ya, masih TK." "Nggak mau apa jelek?" "Ya kurang ganteng sih." Ya, aku akan selalu hadir dengan itu. Tapi untuk Elena ya tadi ya, aku nggak pernah mau mengekang orang yang bebas. Karena kalau aku tahu Elena dan melihat sekilas kita berbicara ya dia bertanggung jawab dan dia siap menerima resiko apapun dari kebebasan yang dia cari. Jadi ya nggak ada yang salah dengan itu. Kon narkoba pun ya nggak salah nang ngarepku, kon maling pun nang ngarepku nggak salah. Selagi ketika ono polisi kon teko, kon mengaku dan ya itu manusia. Ya, dan manusia itu salah satu spesies yang sangat tergantung dengan manusia yang lebih dewasa. Benar. Gitu. Jadi dia nggak bisa hidup. Dia belajar dari lingkungan itu butuh pendampingan sama spesies lain, manusia lain yang lebih dewasa. Nggak bisa. Ya iki satu dari sekian banyak yang lepas bebas dan survive. 1/1000 gitu. Di luar sana ya banyak yang nggak survive, dan sebagai orang tua tugas kita menyiapkan kehidupan supaya dia siap gitu. Oke. Oh, Terima kasih Elena atas waktunya. thank you so much, Elena. Sama-sama. Keren. Terima kasih Bian sudah Enggak, kenapa menjalankan terima kasih podcast saya. bersama saya di hari-hari yang sangat berat ini. Terima kasih Mas Firza sudah membantu untuk Alhamdulillah. menggiring saat kami berpikir. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh Teras Buntu dimanapun berada. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.